Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jamal. Saya adalah seorang jurnalis di Radar Indramayu, Jawa Pos. Kemudian penulis blog juga di pilarteduh.com, dan saat ini saya sedang membangun Yayasan Al-Bahru Tiris yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dan saya sekarang usia 27 tahun. Halo sahabat JKP semua, dimanapun Anda berada. Ini ada pertanyaan yang berkenaan dengan Hari Kartini 21 April besok ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari JKP ini tidak mudah untuk dijawab, tapi saya coba berusaha menurut pendapat saya pribadi ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Kartini hari ini? Oke, bagaimana Kartini hari ini? Menurut saya, orang-orang mulai mengingat bahwa 21 April 2022 sekarang dan sebelumnya itu sudah mulai diperingati sebagai Hari Perjuangan Perempuan, baik dalam hal kesetaraan gender atau hak-hak kemanusiaan. Tapi sayangnya saya melihat perayaan-perayaan itu hanya sebatas seremonial, belum betul-betul menerapkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kartini secara penuh. Jadi Kartini hari ini menurut saya masih hanya sebatas sebagai sosok pahlawan nasional yang dikenang, dan setelah itu mudah untuk dilupakan. Kemudian perspektif saya tentang sosok beliau, Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepatnya Raden Ayu Kartini, itu dalam 4 hal. Pertama, beliau adalah aktivis ekonomi. Yang kedua, beliau adalah penulis hebat. Yang ketiga, beliau adalah aktivis pendidikan. Yang keempat, beliau adalah pelopor penerjemahan Al-Quran. Beliau yang pertama aktivis ekonomi itu di daerah Jepara ya, kalau saya tidak salah. Ada para pengukir kayu yang indah dan berkualitas. Di situ Kartini meyakinkan ukiran kayu itu untuk diekspor ke kawan-kawannya di Belanda atau di wilayah Eropa ya. Meskipun orang-orang penduduk sekitar sendiri tidak yakin, bahkan kaum-kaum bangsawan itu menolak itu. Tapi Kartini berusaha untuk menaikkan nilai ukiran kayu agar lebih bernilai jual tinggi ya pada saat itu, dan berhasil meskipun banyak yang menentang perbuatan R.A. Kartini bersama 2 saudarinya ya. Yang kedua, beliau penulis hebat. Kita tahu ada karya beliau sebagai Magnum Opus ya. Ada habis gelap terbitlah terang gitu ya. Ada surat-surat yang dikirim ke temannya yang di Belanda, sahabat penaknya, dan sebagian diterjemahkan kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Belanda ya. Itu sangat diminati di sana dan ide-idenya diterima ya oleh orang-orang Belanda dan sekitarnya pada saat itu. Luar biasa sekali. Di zaman itu perempuan di Indonesia
minim literasi, tapi Kartini sudah bisa menulis dan menyalurkan ide-idenya dengan hebat ya. Bisa membuat orang di luar Indonesia terkesima, itu luar biasa. Yang ketiga, Kartini aktivis pendidikan. Kita tahu Kartini pada saat itu mengumpulkan anak-anak perempuan, laki-laki di pendopoknya untuk diajarkan baca tulis dan berhitung. Itu suatu yang aneh pada saat itu. Bahkan kaum-kaum bangsawan berdarah biru itu tidak terima dengan yang dilakukan oleh Kartini. Bahkan Kartini dituduh merubah pola budaya dan menentang budaya patriarki saat itu. Dikhawatirkan para perempuan bila memiliki pendidikan yang baik akan menggeser kekuasaan laki-laki ya. Akan menurunkan penguasa-penguasa diganti menjadi perempuan. Padahal hak pendidikan adalah hak semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, menurut saya Kartini itu adalah pelopor penerjemahan Al-Quran di Indonesia ya. Mungkin pada saat itu dalam bahasa Jawa. Dalam sebuah kisah disebutkan Kiai Haji Soleh Darat pada saat itu mengajar di rumah Kartini. Kartini dan saat itu begitu excited dan terkesima dengan penjelasan dari Kiai Haji Soleh Darat. Menurutnya Al-Quran itu masuk akal dan harus terus dipelajari. Selesai belajar, Kartini meminta kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran. Meskipun pertamanya ditolak oleh Kiai Haji Soleh Darat karena masyarakat awam lebih suka belajar Al-Quran dengan bahasa Arab meskipun tidak tahu artinya. Tapi hal itu didorong oleh Kartini diterjemahkan saja karena itu sangat penting ya bagi Kartini, dan menurut Kartini itu juga sangat penting untuk dunia keislaman pada saat itu dan sampai sekarang. Dan benar saja diterjemahkan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Itu menurut saya Kartini hari ini harus bukan hanya saja diterima sebagai tokoh perempuan sebetulnya, tapi nilai-nilai Kartini itu harus dirawat dan diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa kita gitu. Seperti aktivis ekonominya, seperti tulisan-tulisannya dan aktivis pendidikannya dan peduli terhadap keagamaannya, itu yang harus kita jadikan teladan ya. Yang kedua, apakah kondisi sekarang mendukung perempuan untuk bebas memilih apa yang diinginkannya? Sejauh yang saya ketahui dalam beberapa hal iya dan dalam beberapa hal tidak ya. Contohnya di kampung halaman saya di Indramayu memang cenderung masih ada ya anggapan bahwa perempuan cukup berpendidikan SD, SMP, SMA saja gitu. Tidak perlu kuliah tinggi-tinggi karena jatuhnya akan kembali ke pekerjaan domestik gitu, pekerjaan ibu rumah tangga gitu. Ada yang bekerja sampai ke luar negeri misalnya ya, ke Taiwan, ke Korea, ke Arab, di Indramayu banyak sekali. Namun sayangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik, tidak mendapatkan fasilitas pelatihan yang baik, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, sehingga kalau terjadi apa-apa di luar negeri sangat disayangkan. Banyak kasus
yang merugikan perempuan gitu ya. Itu dalam hal pendidikan, juga dalam hal ekonomi, sulit untuk memilih apa yang diinginkannya. Hal situasi seperti itu mereka jalankan secara terpaksa dan tidak berdasarkan keinginan sendiri, karena kondisi keluarga, karena kondisi lingkungan, tapi dengan pilihan dirinya sendiri itu masih ikut ke dalam budaya-budaya yang ada gitu, terutama budaya patriarki yang mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, padahal secara hak dan martabat laki-laki dan perempuan punya kebebasan yang sama dalam hal memilih ya. Yang ketiga, apakah kondisi sekarang mendukung perempuan untuk mendapatkan hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, berpendapat? Ada peningkatan menurut saya. Di Indramayu sendiri, bupatinya yang sekarang itu adalah sosok perempuan juga dalam kancah perpolitikan ya. Masih bisa memegang kekuasaan dan mengambil peran dalam berbangsa dan bernegara ya. Itu menurut saya suatu yang harus kita apresiasi dan harus kita akui, peran perempuan di zaman sekarang. Ada juga kan kita tahu gubernur perempuan, menteri perempuan gitu kan. Dia juga berpendidikan tinggi kan. Dia juga bebas untuk berpendapat dan bahkan mengambil keputusan gitu. Meskipun kita baru punya presiden perempuan itu sekali ya, Ibu Megawati, dan belakangan sekarang masih belum ada calon-calon presiden yang perempuan ya. Mudah-mudahan ada nanti ke depannya. Itu sangat kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan perempuan bisa berperan lagi dalam hal-hal yang sektor yang vital, misalnya menjadi presiden Indonesia, itu sangat luar biasa ya. Dalam hal pendidikan, berpendapat oke. Cuman mungkin dalam hal kesehatan ya, dalam hal kesehatan tidak sepenuhnya mungkin, kalau tidak dibilang tidak ada ya. Dalam hal kesehatan perempuan masih belum banyak ya. Kalau saya tidak salah ingat, pernah suatu ketika istri saya lahiran, itu dokter kandungannya adalah laki-laki, padahal bidannya perempuan gitu. Saya sebenarnya ragu, saya pengen dokter kandungannya juga perempuan, tapi di Indramayu mayoritas itu laki-laki. Perempuan ada tapi sulit juga untuk diminta jadwalnya gitu ya. Nah di sini dalam hal kesehatan terlihat dokter kandungan pun khususnya di lokasi saya di Indramayu itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Menurut saya dan mungkin kenyamanan saya gitu. Saya tidak tahu yang lain. Kalau dokter kandungannya perempuan itu mungkin lebih nyaman, terutama istri saya gitu. Itu menurut pendapat saya secara pribadi. Mudah-mudahan ya di hari Kartini besok nilai-nilai Kartini akan terus ada dan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.